Ayo hujanin aku dengan berita ekonomi, Kil. Oke, sekarang kita ngebahas ekonomi. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang dunia kita sedang dihadapkan dengan yang namanya perang tarif, perang dagang, yang dimana pemeran utamanya di sini adalah Amerika dan China. Aku bisa bilang hubungan antara China dan Amerika ini kayak sepasang suami istri yang lagi berantem nih. Cuma dalam konteks ini Amerika tuh bisa dibilang lagi kalah, dalam tanda kutip, lagi kalah gitu. Lagi kalah itu kenapa Amerika lagi consider untuk menurunkan beberapa tarif dari barang-barangnya di China atau bahkan di beberapa dunia yang bisa dihitung sebagai koleganya mereka. Nah, gobloknya Amerika di sini adalah mereka itu perang tarif nih, yang dimana sekarang artinya mereka itu kan menerapkan tarif tinggi ke beberapa negara dan hampir ke semua negara pastinya. Tapi ketika mereka membutuhkan aliansi kayak misalnya Eropa, Kanada, di sini mereka malah membuat Kanada dan Eropa itu jadi marah sama mereka. Pokoknya ada beberapa hal tolol yang dilakukan oleh Donald Trump yang bikin beberapa negara ini jadi ngambek lah sama Amerika gitu. Jadi mereka consider untuk kayaknya kita nggak buruk-buruk amat kalau kerja sama China gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya ngomongin perang tarif, aku bakal ngomongin perang tarif di Indonesia, antara Indonesia dan Amerika. Seingatku kemarin tarif dagangnya Indonesia yang dari Amerika ke Indonesia itu mereka ngasih 34 apa 40 berapa gitu. Sekarang udah naik. Dan di sini ada tanda kalau negosiasinya gagal. Kalau misalnya kita mengutip dari tempo.com, mereka bilang di sini AS naikkan impor tarif tekstil di Indonesia menjadi 47%. Nah, jadi instead of 32 nih, tadinya udah 32, kirim orang buat negosiasi malah naik jadi 47%. Wow. Yang biasanya negosiasi dipakai untuk supaya kompromi bertemu dengan titik tengah, ini bukan titik tengah lagi ini. Ini titik pinggir namanya ya. Ini negosiasi yang menyenangkan. Ibarat kata kalau kau beli ke pedagang kan, ini pedagang awalnya nih cabai sekilo berapa? 50.000 mas gitu kan. Oh 50.000, boleh nggak bu saya tawar jadi 40.000? Gimana ya mas ya? Harganya jadi 80.000 deh. Nah basically itu yang terjadi dengan Indonesia. Aku ngerasa aku sedih banget. Aku ngerasa sangat-sangat bersalah buat orang yang diutus untuk negosiasi dengan Amerika. Dan aku yakin orang itu pasti dikata-katain, dimaki-maki, dibully-bully gitu gara-gara negosiasi ini. Nah tapi aku nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke orang yang negosiasi. Ini bukan karena dia kalah jago dalam negosiasi atau ngobrol. Ini bukan berarti karena Indonesia nggak punya utusan yang menetap atau duta besar di Indonesia gitu. Indonesia nggak punya duta besar Amerika di Amerika sana. Tapi ini tuh lebih ke arah hal yang aneh. Nah, jadi beberapa waktu lalu ada dokumen yang dirilis sama Amerika. Dan dokumen itu adalah betul, dokumen ini National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barrier. Ini basically beberapa hal apa aja sih yang kira-kira bakal menghambat Amerika dan jadi pertimbangan Amerika untuk menaikkan tarif di berbagai negara. Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan kau, aku bukan ekonomis, aku cuma orang yang suka baca. Maksudnya aku nggak suka baca, aku cuma ngebaca beberapa dokumen yang aku suka aja. Nah tapi aku mau ngomongin apa faktor utama. Kalau menurutku apa salah satu faktor utama yang bikin Amerika itu menaikkan tarifnya di Indonesia. Dan menurutku cukup logical, tapi tetap dongo. Salah satu faktor utama yang membuat Donald Trump mau menaikkan tarif di Indonesia adalah bagaimana cara Indonesia bertransaksi. Kayak misalnya kayak QRIS dan GPN. Buat kau yang nggak tahu QRIS itu apa, kalau kau bayar sesuatu pakai scan itu QRIS. Dan kalau misalnya kau nggak tahu GPN itu apa, GPN itu biasanya ada di beberapa kartu. Di kartu ini ada GPN nih, ada logo GPN nih di sini nih. Iya, sorry, gerbang pembayaran nasional, sorry, itu GPN. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin QRIS dan GPN, kita harus ngomongin konspirasi pertamanya dulu. Konspirasinya adalah ini. Semua pakai QRIS, pemerintah tahu lu beli apa, data mining, ketahuan orientasi seksual, penyakit, hobi kemana, artis favorit dan lain-lain. No privacy. Aku gak tahu dia nge-troll apa gimana, cuma kayaknya pemerintahan kita tidak akan berpikir sedalam itu ya, kayak it's not that deep bro, it's not that deep. Kita kembali ke dokumen tadi ya, Jadi salah satu alasan kenapa Amerika
mau menaikkan tarif di Indonesia itu salah satunya adalah financial service. Nah, financial service itu di sini. Di sini tuh mereka ada mention National Payment Gateway atau GPN, sama mereka ada mention QRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Kenapa sih mereka nge-mention QRIS dan GPN di sini? Nah, ada beberapa hal yang perlu kau tahu. QRIS itu adalah penemuan atau teknologi yang ada di Indonesia yang bener-bener gila, itu inovasi paling keren. QRIS, aku bakal nyebutnya QRIS. Kau mau nyebut QRIS, mau nyebut QRIS atau apapun, aku nggak peduli. Karena nggak penting gimana cara kau bacanya. Karena yang penting adalah bagaimana cara kau make QRIS. Jadi, kemudahan QRIS adalah dibandingkan dengan yang lain adalah QRIS kalau di Indonesia, kau cuma punya satu QR tapi bisa di-scan pakai banyak hal. QR-nya itu bisa kau scan pakai GoPay, bisa kau scan pakai OVO, bisa kau scan pakai Bank BCA, bisa kau scan pakai Bank BNI, BRI, Mandiri, atau segala macam dompet digital yang kau punya. Aku mau ngasih tahu lagi, ini adalah inovasi yang sangat-sangat gila dan bagus banget dari Indonesia. Di China sendiri orang bilang, oh China juga punya kok QR, bla 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 bla. Tapi beda. QR di China, di sana mereka kalau pakai WeChat, mereka cuma bisa pakai WeChat doang bayarnya. Mereka itu beda QR, beda aplikasi untuk scan. Jadi beda. Jadi kayak itu dua hal yang jauh banget. Kalau di Indonesia satu QR bisa di-scan segala macam dompet digitalmu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat Amerika sampai ketar-ketir dengan inovasi Indonesia ini? Salah satu alasan kenapa Amerika ketar-ketir adalah pertama, mereka yakin atau mereka mungkin takut kalau dengan adanya QRIS Indonesia akan meninggalkan dolar. Karena apa? Kalau kamu mau tahu, dari beberapa tahun lalu, bahkan dari 2020, QR made in RI, made in Indonesia bisa digunakan di Jepang sampai Thailand. Sekarang QR Indonesia atau QRIS Indonesia itu bisa dipakai di Malai, di Singapura, di Thailand. Kayak 3 negara yang dimana it's a huge thing. Kenapa? Kenapa ini jadi hal yang besar? Karena kalau kamu mau tahu, selama ini kan kita pakai apa-apa kalau keluar negeri bayarnya pakai kartu gesek gitu. Ada beberapa pilihan. Pertama, kau bisa nukarkan uangmu dan bayar cash segala macam. Dan kedua, kau bisa gesek. Nah, jadi masalah dari GPN yang bikin Amerika ketar-ketir adalah ini tadi. Dulu kalau misalnya kita pakai Visa atau Mastercard, yang terjadi adalah transaksi kita itu dibentuknya kayak gini. Misal kita mau belanja ke Singapura pakai kartu, transaksinya adalah dari Indonesia itu nggak langsung ke Singapura, tapi dari Indonesia uangnya dirubah dulu ke dolar Amerika, baru nanti dari Amerika itu ke Singapura. Jadi kayak ada 3 langkah: Indonesia, Amerika, Singapura. Begitu juga sebaliknya. Oh, kau mau tahu yang lebih parah nggak? Yang lebih parah adalah kalau misalnya kau pakai kartu, ada Visa dan Mastercard, terus kau transaksi gesek, sama-sama di Indonesia nih. Misalnya kau mau belanja di Mangdu gitu kan, kau mau belanja di Mangga 2, mau beli komputer, kau gesek ya kan. Yang terjadi adalah uangmu dari Indonesia dirubah lagi ke dolar, ke Amerika, baru habis itu dari Amerika ke Indonesia lagi. Itu kenapa langkah ini terlalu panjang dan kita jadi ada ketergantungan dengan dolar. Tapi kalau sekarang dengan QRIS atau GPN, kok nggak perlu melakukan itu. Karena apa? Karena transaksi Indonesia ya duitnya muter-muter di Indonesia. Kok nggak perlu lagi US sebagai settlement. Maksudnya sebagai orang yang mengkonfirmasi transaksimu. Itu kenapa Amerika ketar-ketir. Masalah ini nih. Pertama kali aku mendengar QRIS atau bahkan kayak GPN bakal jadi masalah di Amerika, itu bukan baru-baru ini. Tapi itu semua tuh udah lama banget. Udah berapa lama? Udah 6 tahun lalu. Dari mana tuh 6 tahun lalu? Dari sini. Aku ketemu videonya di CNN Indonesia. Ini buktinya kalau ini sudah jadi masalah di 6 tahun lalu. CNBC Indonesia pernah bikin video 6 tahun lalu, ditonton sama 1 juta orang, yang dimana GPN resmi diluncurkan, Visa dan Mastercard bye-bye. Jadi di sini basically yang terjadi adalah Visa itu punya fee 0,8, Mastercard 0,85. GPN punya 1%. Wah, berarti GPN mahal dong, Bang. Oh, enggak juga. Kita dengarkan dulu videonya. Anda lihat tadi saya sebutkan di kartu atas atau bawah itu biasanya ada logo Visa atau Mastercard. 2 perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat ya. Raksasa ini ya. Kalau Visa biasanya mengenakan setiap kali transaksi dikenakan 0,8%. Kalau Mastercard 0,85%. Nah,
Biasanya kartu itu kalau zaman dulu aku ingat banget kartu mamaku. Jadi satu kartu ada dua, ada Visa dan Mastercard gitu. Jadi kayak kena dua, yang dimana artinya itu 1,65%. Oke, nah dan GPN ini 1% doang. Kalau dua-duanya artinya menjadi 1,65% yang Betul. harus Anda charge. Tapi kemudian Anda bilang, charge yang mana? Orang nggak ada juga saya dikenain biaya. Anda nggak sadar, memang ini dibebankan ke merchant, ke banknya, dikenakan di bank. Dan secara ya iyalah ya bisnis, masa bank mau ngasih dana sosial, dibebankan lagi lah ke konsumen. Nah, betul. Jadi kau sudah tahu kan, Visa ada Mastercard gitu kan, dan GPN itu cuma 1%. Ya aku lihat, gede banget tuh 1%. Ya enggak juga, ya maksudku itu jauh lebih baik daripada kau setiap kali gesek, kau muterkan duitmu ke Amerika dan ke Indonesia gitu, muter-muter lagi gitu ya kan. Terus habis itu, kenapa sih Amerika tuh bisa ketar-ketir dan marah-marah sama transaksi kita yang menggunakan GPN? Dan artinya kan Visa dan Mastercard udah mulai ditinggalkan gitu. Nih. 1% saja penduduk Indonesia yang pakai. Kita nggak usah pakai barometer 167 juta ya. 1% saja dari 250 juta masyarakat Indonesia dikalikan 25 juta saja. Anda tahu berapa nilai yang didulang oleh Visa dan Mastercard? Itu lebih dari 400 miliar rupiah. Jadi setiap kali kita transaksi, tak usah semua rakyat Indonesia, 1% dari rakyat Indonesia dari 250 juta, kalau misalnya mereka menggunakan Mastercard atau Visa buat gesek, itu mereka bisa mengambil 400 miliar rupiah, which is huge. Itu kenapa ketika kita punya payment gateway sendiri, mereka ketar-ketir dan pengen menghandle atau men-tackle itu. Itu baru 1% rakyat Indonesia, yang dimana aku tidak yakin 1% doang. Kelihatannya kan tadi kecil-kecil gitu. Ini belum lagi sama biaya-biaya transaksi. Kalau tarik tunai, kalau transfer bank, apa segala gitu. Sekarang transfer bank, kita ada yang namanya BI Fast, yang dimana itu cuma 2.500. Kalau dulu transfer bank itu bisa 5.000, ya 5.000 sampai 6.500 gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang kan bisa 2.500 doang. Yang dimana ini gede banget gitu. Itu kenapa aku ngerasa ini kayaknya inovasi di Indonesia gitu kan. Di sini ada juga dia ngomong nih. Ini disebutkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Ini disebut menjadi salah satu alasan mengapa Trump melakukan evaluasi dagang dengan Indonesia, gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita bisa perang tarif dengan Indonesia. Keren. Marah Trump lah, asumsi 400 miliar gua hilang, bro. Gila, ngeri kalau kata gua. Nah, itu kenapa mereka memasukkan di sini sebagai service barrier, yang dimana ini jadi kayak pertimbangan mereka untuk naikin tarif Indonesia jadi 47%. Itu baru GPN, belum QRIS. QRIS juga sama parahnya gitu. Bahkan QRIS ini dalam tanda kutip bisa lebih advance daripada GPN. Kalau GPN kan kau mesti gesek gitu. Kalau QRIS ya kau tinggal scan gitu. Kau nggak perlu pakai transaksi yang gimana-gimana gitu ya kan. Itu kenapa isu dengan buang dolar tadi itu udah ada dari 2023. Dan di sini diumumkan Jokowi, ASEAN sepakat mau ikut buang dolar AS di sini. Ada berita lengkapnya di sini, dan basically mereka pengen meninggalkan dolar AS dengan cara ya kita transaksi kita aja nih gitu. Dan kenapa sih QRIS itu jadi ancaman banget? QRIS itu bisa jadi ancaman banget karena sekarang di tahun 2021 doang transaksi QR itu tumbuh 650%. 650%, it's a huge number. Itu gede banget. Awalnya kita kayak scan QR enak di tap, enak gesek gitu. Enggak, ada yang lebih praktis. Scan, masukkan PIN, bayar, selesai. Tumbuh 650%. Aku nggak tahu berapa banyak sekarang udah bertumbuhnya, tapi aku yakin ini pertumbuhannya udah jauh banget dari yang tahun-tahun kemarin. Itu kenapa US ketar-ketir ngelihat QRIS. Dan ketika kartu debit, ketika kiamat ATM semakin dekat, yang dimana orang transaksi tunai atau transaksi pakai kartu itu mulai ditinggalkan. Jadi ya mereka ketar-ketir karena pendapatan mereka dari Mastercard dan Visa itu semakin berkurang. Nah, yang menerapkan GPN ini bukan cuma Indonesia doang, tapi Malaysia juga ada, kayak di China juga ada, di Singapura juga ada. Kalau di Singapura namanya Nets kalau nggak salah. Kalau di China
Union Pay juga ada itu. Tapi intinya QRIS dan GPN ini bisa jadi ancaman gede banget buat Amerika. Dan bahkan kita nggak butuh dolar lagi untuk transaksi Jepang sama Thailand gitu. Nah sekarang aku mau ke arah meme nih. Menurutku meme-nya ini cukup menarik ya. Ini aku nggak tahu ini hitungannya meme atau bukan, tapi kayak kalian tahu nggak sih kayak ada Nissan J-Cup adalah yang om-om ditarik sama mbak-mbak dengan dada besar atau mbak-mbak cantik di Jepang kan. Sekarang kita udah bisa bayar pakai QRIS. Nissan 20.000 yen dake desu. Takai QRIS deh hari mas. Takai tapi bisa bayar pakai QRIS. God damn. Sheesh. Sekarang scan langsung kita pijat ria dan minum dan Jepang. God damn. Mantap, aku suka Indonesia dan QRIS. Mantap QRIS, hidup QRIS. Kita lanjut. Dan itu kalau udah masalah QRIS dan GPN ya. Dan menurutku penjelasanku udah sangat-sangat sederhana dan udah sangat-sangat bahasa yang sangat-sangat bayi. Aku bakal ngasih TLDR lagi nih. Kita kembali ke dokumen tadi, ke dokumen Barrier Trade ya, yang dikeluarkan sama Amerika. Nah, basically TLDR-nya di sini nih, Amerika itu ngerasa mereka nggak diajak atau mereka nggak merasa dilibatkan. Mereka nggak merasa dilibatkan dalam pembuatan QRIS atau GPN tadi. Nah itu kenapa? Karena mereka merasa tidak dilibatkan, mereka mau menaikkan tarif juga. Itu keduanya tuh. Masalahnya adalah agak tolol ketika Amerika merasa dirinya tidak diajak atau merasa tidak tahu dengan adanya GPN atau QRIS. Kenapa tuh kira-kira bang? Kenapa bang Akil? Kenapa mereka dongo kalau mereka bilang mereka nggak diajak atau mereka nggak tahu? Karena gini, mau nggak mau antara Visa atau Mastercard, dua lembaga gede dari US itu, mereka itu tergabung dalam asosiasi. Aku lupa nama asosiasinya apa, tapi intinya mereka itu tergabung juga dalam asosiasi pembayaran di Indonesia. Mereka juga terlibat dalam asosiasi di Indonesia gitu, asosiasi pembayaran di Indonesia, pembayaran digital atau apa gitu. Dan gak mungkin mereka nggak tahu. Dan masa sih mereka nggak ada dengar masalah QRIS apa segala? Kalau misalnya mereka merasa duitnya nggak penting ya mereka nggak akan mempermasalahkan dong. Tapi kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Jadi pada dasarnya mereka kayak udah mau nggak ngerasa diajak padahal diajak, tapi tiba-tiba playing victim, bilang kita nggak tahu kalau ada GPN atau QRIS, kita nggak diajak terlibat. Di anjing, agak aneh kalau misalnya bagaimana cara kita bertransaksi di Indonesia itu ikut dikendalikan sama Amerika. Kan dongo. Misalnya nih, bagaimana caraku makan itu diatur-atur sama Fikri misalnya. Di anjing, Fikri siapa anjing? Satu pulau juga enggak, satu rumah juga enggak. Kan dongo ya, ngatur. Kil udah bahas belum? Di US kalau mau transfer duit gede harus nunggu lama plus biaya kirim lumayan mahal. Nih, kasih tahu kau. Gak usah ngirim uang gede. Transfer di Amerika, misalnya nih, kau transfer antar negara bagian di Amerika, misalnya kayak di, aku nggak tahu nama negara bagian di Amerika apa aja. Intinya dalam negara A, dari Texas ke California let's say, mereka itu butuh sekitar 3 hari untuk transfer. ATM mereka itu tuh cuma bisa narik duit. Gak ada tuh mereka bisa bayar asuransi lewat mesin ATM. Gak ada mereka pakai mobile banking apa segala. Gak ada. Goblok banget emang. Emang sebobrok itu Amerika. Mostly bukan cash, mostly kartu. Mereka bayar pakai kartu mulu. Itu kenapa di Amerika itu sangat relevan yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency. Karena cryptocurrency mereka ngerasa kayak, oh ini cepet nih kalau kita transfer kripto, biayanya juga murah, cepet gitu. Itu kenapa dalam transaksi sebenarnya Amerika tuh, dalam transaksi keuangan Amerika tuh sebenarnya ketinggalan. Sepengalamanku kalau di Indonesia mobile banking itu bisa dilakukan untuk banyak hal. Kau mau bayar BPJS, beli pulsa, bayar tagihan, basically banyak hal yang bisa kau pakai di mobile banking di Indonesia. Kalau di luar aku nggak tahu. Terus lagi juga nih QRIS itu biaya transaksinya tuh lebih murah dari Visa CS, dari Visa dan Mastercard nih. Itu kenapa Amerika ketar-ketir. Nah, alasan kedua kenapa Amerika menaikkan tarifnya di Indonesia, ini salah satu yang paling gede. Ini salah satu yang paling berdampak banget nih. Soalnya gini nih, alasan kedua nih menurutku cukup valid. Tapi masyarakat kita juga salah sih sebenarnya. Masyarakat kita emang kan banyak yang dongo gitu. Di Indonesia sendiri tuh kita sama-sama tahu lah ya. Meskipun negara kita ini negara kepulauan gitu, kita entah kenapa negara kepulauannya ini kayak live up to the name gitu. Kayak masuk akal gitu. Kayak oh negara kepulauan, banyak bajak laut. Nah
Dan kebetulan salah satu hal yang bikin Amerika geram adalah intellectual property protection, yang dimana di sini mereka ngelaporin kurang lebih Indonesia banyak membajakan, banyak barang-barang palsu Amerika yang dijual di Indonesia, mau itu dari sepatu, dari barang elektronik, atau dari produk-produk digital lain. God damn! Aku tahu One Piece emang ada di Tanjung Priok, tapi aku tidak menyangka kalau aksi bajak laut kita sampai berdampak dengan tarif ya. Aku juga kaget sebenarnya. Tapi gini, kita bahas pelan-pelan. Maksudku gini, aku mengencourage orang-orang untuk melakukan kegiatan bajak laut gitu, kayak ngebajak atau apapun itu gitu. Aku ngerasa kayaknya kalau kau udah punya duit, kalau bisa beli yang asli, silakan lakukan beli yang asli gitu. Daripada kau ngebajak. Soalnya kalau kau ngebeli yang asli, kau kan artinya menghidupkan industri yang semakin hidup, kok bisa dapat keuntungan dari sana gitu. Kayak misalnya industri dari game, atau misalnya dari game-game kayak game MiHoYo. Kau beli Primogem, kau beli Polychrome, atau beli Monochrome, atau kau misalnya beli Jade gitu kan. Karena kau beli banyak, akhirnya orang-orang dari MiHoYo mempertimbangkan diri untuk promosi di Indonesia atau bikin event di Indonesia. Jadi kayak dari fans untuk fans juga gitu sebenarnya. Di Indonesia ini jelas banget kalau ini tuh jadi kayak intellectual property protectionnya kayak susah banget, yang dimana di sini spesifik dimension The Mangga 2 Market in Jakarta. Mangga 2 mention Absolute Cinema, Mangga 2, goddamn. Ibarat kata kita udah ketangkap basah. Shout out to Mangga 2. Itu Absolute Cinema banget ya, Mangga 2. Anjing, kapan lagi nih ada bahasa Indonesia dalam laporan Amerika namanya Mangga 2. Jadi basically di sini dia ngasih tahu dari 2016 Indonesia itu kayak ada nada tanganin perjanjian gitu untuk menjaga intellectual property gitu kan. Tapi intinya kita tahulah di Mangga 2 ada apa gitu. Di Two Mangoes itu ada apa gitu. Jadi Two Mangoes itu kan kita bisa ketemu sama banyak hal gitu. Dari peralatan komputer, dari zaman dulu tuh ada film-film juga gitu, ada manggos yang lain lah ya pokoknya. Yang aku bingung adalah kenapa Mangga 2 nggak jualan mangga gitu. Di sini dia tuh bilang Two Mangoes in Jakarta selalu ada di dalam list Notorious Market of Counterfeiting and Piracy. Jadi dari zaman dulu selalu ada Mangga 2 di dalam masalah pemalsuan produk sama pembajakan. Jadi emang agak keren nih Two Mangoes. Itu menurut laporan Amerika ya. Yang dimana kita bisa ngelihat ya nama Indonesia di sini dimention 11 kali gitu. Di 2024 juga gitu kan. Ada 2024 special list, priority watch list. Indonesia masuk dalam priority watch list. Berarti diawasi banget nih. Mangga 2 nih diawasi banget nih. Jadi yang beberapa dipermasalahkan itu kayak ini government. Salah satu yang dipermasalahkan di sini adalah pemerintah itu menggunakan software yang tidak berlisensi. Nih, berdasarkan penelitian di tahun 2018, commercial value dari unlicensed software itu mencapai 46 billion. Dan beberapa diantaranya itu ada Indonesia. Indonesia disandingkan dengan negara Vietnam, Uzbekistan, Turkmenistan, Romania, Paraguay, Pakistan, Moldova, Argentina. Kita disejajarkan sama beberapa negara miskin gitu, kecuali China negara kaya gitu. Jadi kayak satu, software dari pemerintahan kita tuh beberapa juga bajakan. Gak bisa dipungkiri kalau beberapa memang kita tahu ya, ada gitu beberapa, mungkin aku menduga beberapa pegawai dari pemerintahan itu ada yang pakai software bajakan, Windows-nya bajakan, atau bahkan software editingnya juga bajakan. Tapi banyak lah. Kan emang pemerintahan kita suka yang gratis-gratis gitu. Bahkan mereka bikin sesuatu pakai AI gitu ya, biar gratis dan gak perlu ngebayar ilustrator. Jadi sebenarnya untuk masalah intellectual property protection di Indonesia itu masih sangat lemah, gak sekuat itu. Dan itu kenapa masuk ke dalam list dan dipertimbangkan juga nih. Jadi intellectual property protection ini di sini juga sebenarnya ada mention juga kalau di Indonesia itu jumlah film dari US yang masuk ke Indonesia itu bisa dibatasin atau apa gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya basically itu yang terjadi, dan itu adalah beberapa hal yang membuat Trump mempertimbangkan untuk menaikkan harga tarif di Indonesia. Emang sih kita dari awal tuh ngebahas QRIS, tapi ini bakal melebar kemana-mana, dan sebenarnya ada beberapa lagi nih yang bisa dibilang bikin Trump dan Amerika marah. Kayak misalnya tarif masuk di Indonesia, misalnya barang US masuk ke Indonesia
Dulu kalau nggak salah itu batasnya $75. Atau kalau dirupiahkan mungkin kalau nggak salah batasnya itu kayak 1.500.000-an. Tapi sekarang itu jadi $3. Aku lupa itu bener apa enggak atau aku salah ingat, tapi seingatku kayak gitu. Batas minimumnya, thresholdnya untuk harga barangnya dikurangin. Terus habis itu juga kalau Amerika mau mengimpor kayak sepatu, baju, itu harganya juga bakal dimahalin. Barang-barang agrikultur juga termasuk kayak traktor, itu juga kalau masuk ke Indonesia bakal kena pajak lagi, bakal kena tarif juga Amerikanya ke Indonesia. Jadi aku ngerasa ya wajar kalau Trump ngasih tarif ke Indonesia, tapi ya ada beberapa hal yang nggak wajar gitu. Kalau aku ngerasa yang nggak wajar itu ya tadi Yuris dan GPN itu seharusnya mereka nggak punya hak untuk mengatur itu, dan aku ngerasa kayak ya stupid lah. Ada banyak masalah-masalah perekonomian ini, dan sebenarnya bisa aku update lebih panjang lagi tentang masalah tarif perang dari China dan Trump. Dan sekarang kalau menurutku untuk sekarang Trump itu bakal kalah karena dia sendiri udah back out gitu, udah kayak chicken out gitu lah bahasanya. Dia udah kayak ya udah deh nggak jadi nih beberapa nih, kita jadiin segini nih untuk China gitu. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Kau kasih tahu gimana pendapatmu di kolom komentar. Dan iya, apapun yang terjadi aku tetap cinta QRIS dan BI. Aku juga udah nyimpan banyak Bitcoin kok, jadi santai. Dah.